Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kak Gani, selaku pengampu mata kuliah KRPA, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dan mempresentasikan hasil kerja kami dari tugas akhir KRPA. Yang pertama ada saya sendiri, Cinta Identika dengan nilai 057, kemudian ada Anita Amelia dengan nilai 5, ada Fauzia Hamidah dengan nilai 055, kemudian ada Sabrina Indi dengan nilai 072, dan ada Mada Putri dengan nilai 048. Untuk tugas akhir kami mengambil topik dengan judul meta analisis perbandingan akurasi model NLP dalam analisis sentimen dengan topik isu vaksinasi COVID-19. Untuk latar belakangnya, jadi pandemi COVID-19 yang dimulai pada Desember 2019 telah menginfeksi jutaan orang dan menyebabkan kematian global per Mei 2021. Meskipun isolasi berhasil mencegah beberapa infeksi, hal itu juga membuat masyarakat rentan karena belum terbentuknya kekebalan tubuh. Dengan tenaga kesehatan, lansia, dan individu yang penyakit penyerta menjadi kelompok yang paling berisiko. Vaksinasi menjadi salah satunya solusi jangka panjang untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Namun masih ada keraguan masyarakat terhadap vaksin karena kurangnya kepercayaan kepada vaksin. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka bisa dilakukan model analisis sentimen. Nah, tapi karena ada banyaknya model analisis sentimen, maka sebaiknya kami melakukan meta analisis untuk mengkaji efektivitas model NLP dalam klasifikasi sentimen terkait isu vaksinasi COVID-19 ini. Selanjutnya, pencarian literatur dilakukan secara sistematis mengikuti pedoman Prisma dan Cochrane Handbook agar hasilnya relevan dan berkualitas. Fokus pencarian adalah studi analisis sentimen terkait vaksinasi COVID-19 yang menggunakan pendekatan NLP termasuk model machine learning, deep learning, dan transformer based. Literatur diambil dari 4 database utama, ada PubMed, IEEE Explore, Science Direct, dan Google Scholar. Dengan kata kunci seperti sentimen analisis, vaksin, COVID-19, dan natural language processing yang dikombinasikan menggunakan Boolean N. Batasan waktu studi adalah tahun 2021 hingga 2025 dan hanya studi berbahasa Inggris dan Indonesia yang disertakan. Proses seleksi dilakukan bertahap mulai dari judul, abstrak, hingga isi penuh artikel untuk memastikan hanya studi yang sesuai kriteria inklusi yang dianalisis. Pastikan bahwa dari artikel yang pertama dan itu tidak punya dari itu semua musuh itu yang bahas dari sentimen pada topik finansial topik itu dan menggunakan model penalti di kedua sebelumnya di dalam ataupun proses lalu menyimpulkan mengenal satu sampai evaluasi dan juga datanya berbasis teks bisa dapat dari sosial media atau survei kemudian kurun waktu 5 tahun terakhir yakni antara 2021 hingga 2025 yang terakhir yaitu artikel dari bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris kemudian untuk kriteria eksklusinya sendiri yaitu menjawab argumen ilmiah seperti ini editorial ataupun pinjauan literatur lalu studi yang secara langsung mengimplementasikan model NLP dalam analisis domain dan juga artikel yang tidak menyertakan validasi atau evaluasi. Selanjutnya, ekstraksi data dilakukan secara sistematis dan mandiri oleh penulis untuk memastikan keakuratan. Artikel diseleksi bertahap berdasarkan judul, abstrak, hingga isi penuh sesuai kriteria inklusi. Data dari artikel yang lolos dicatat dalam Google Spreadsheet meliputi judul penulis, sumber dan bahasa data, ukuran dataset, jumlah kelas, model yang digunakan, jenis model, serta berbagai metrik evaluasi seperti akurasi, Evans score, precision, recall, dan AUC. Proyek adalah menggunakan software dan Python. Kemudian tahap pertama itu menganalisis setiap uji mengambil dalam metrik evaluasi pasti dari recall dan terus. Kemudian dari situ fungsi KPSS secara langsung menggunakan ekstraksi untuk standar KPSS. Kemudian melakukan eksekusi SMG atau standar ini dokumentasi untuk mendapatkan visualisasi forest dengan 95% untuk kemudian melakukan uji analisis tersebut menguji sejauh mana variasi atau ketiga atau dengan fungsi tersebut kemudian dilakukan uji bisnis menggunakan uji disponibilitas dan uji dengan analisis dan menggunakan sequence nilai stabilitas dan robustness hasil metodologi terhadap pengaruh studi tinggal. Selanjutnya, proses seleksi artikel dapat dilihat dari flowchart diagram Prisma. Sebanyak 560 artikel diidentifikasi dari pencarian database elektronik terkait analisis sentimen vaksinasi COVID-19. Tahap kedua yaitu penghapusan duplikasi. Setelah duplikasi dihapus, tersisa 532 artikel. Artikel itu kemudian disaring kembali berdasarkan judul dan abstrak, menghasilkan 43 artikel yang relevan. Selanjutnya dilakukan penyaringan lebih mendalam berdasarkan kriteria eksklusi dan 23 artikel dieliminasi karena diantaranya 5 artikel merupakan non-ilmiah berupa opini atau editorial atau tinjauan teori, 6 artikel tidak menggunakan model NLP, 8 artikel tidak menyertakan metrik evaluasi seperti akurasi atau F1 score, 4 artikel tidak melakukan eksperimen atau validasi model. Akhirnya didapatkan 20 artikel memenuhi semua kriteria dan siap dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya adalah karakteristik studi yang disertakan. Pada meta-analisis ini terdapat 20 literatur yang membahas model analisis sentimen NLP dengan topik isu vaksin COVID-19. Untuk studi yang dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa studi terdiri dari 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia, yang dengan jumlah studi 12 studi bahasa Inggris dan 8 studi bahasa Indonesia. Untuk ukuran datanya sendiri ini sangat beragam dengan interval yang sangat besar, yaitu mulai dari 500 data hingga paling banyak ada di 4 juta data. Dan untuk jenis modelnya sendiri ini ada 3, yaitu machine learning, transformer based, dan juga deep learning. Untuk pembantu yang pertama itu melakukan analisis untuk satu dilakukan beberapa tidak bagian dari kemudian dari situ dilakukan riset standar serum menjadi pesan dari satu yang dicerahkan itu diberikan lalu itu tempat tersebut dilakukan sebagai program konsisten dan juga kapasitas menggunakan pendekatan konvensi menggunakan istilah. Nah, dalam visualisasi forest plot ini, sedikit ada sedangkan dari segi global itu kita ada juga dari konsep misalkan seperti yang kami dapat beberapa sudut universitas yang lengkap. Lalu akhirnya juga cukup luas antara 0,7 hingga 0,9. Kemudian, hasil dari heterogenitasnya didapatkan nilai value 0,00, tapi itu lebih dari alpha, maka berapa sih untuk melakukan dapat heterogenitas paling signifikan jika 20 posisi dari sini. Itu dapat nilai plus 99 dan menunjukkan ada heterogenitas yang cukup tinggi dan didukung dengan nilai Q sebesar 5,79 karena 9 juga menunjukkan bahwa variasi ada hasil studi sangat signifikan. Dengan demikian, dan benci model dianggap lebih dekat dalam hasil ini.
Selanjutnya, analisis subgrup dilakukan berdasarkan dua variabel moderator, yaitu variabel bahasa dan jenis model. Untuk bahasa, studi berbahasa Inggris terdapat 12 artikel yang menunjukkan effect size sebesar 0,862, lalu studi berbahasa Indonesia ada 8 artikel memiliki effect size lebih rendah sebesar 0,679. Selanjutnya, untuk variabel moderator jenis model deep learning terdapat 5 studi dengan effect size tertinggi yaitu 0,927. Selanjutnya ada transformer base dengan 5 studi dengan effect size 0,811. Selanjutnya ada machine learning ada 10 studi dengan efek size terendah yaitu 0,708. Semua hasil signifikan dengan p-value 0,00 yang artinya perbedaan antar subkelompok signifikan secara statistik. Selanjutnya, pada subgrup bahasa dibagi menjadi dua, ada bahasa Indonesia, ada 8 studi, dan bahasa Inggris ada 12 studi, dengan masing-masing efek size sebesar 0,68 dan 0,86. Keduanya signifikan dengan p-value sama dengan 0,00, tetapi tidak berbeda signifikan antar kelompok. Lalu heterogenitas tinggi pada kedua kelompok sebesar 100%, namun lebih besar pada studi Indonesia dibandingkan dengan studi bahasa Inggris. Dapat disimpulkan meskipun studi bahasa Inggris mempunyai efek size lebih tinggi, tidak ada perbedaan signifikan secara statistik antar bahasa. Selanjutnya, pada subgrup jenis model, studi dibagi menjadi 3 kategori model. Yang pertama ada deep learning dengan jumlah 5 studi, lalu ada transformer based dengan jumlah 4 studi, dan machine learning dengan jumlah 10 studi. Dengan efek size tertinggi yaitu deep learning 0,93, lalu transformer based 0,81, dan efek size rendah yaitu machine learning 0,71. Semua signifikan secara statistik dengan p-value 0,000, lalu heterogenitasnya tinggi di semua kategori hampir 100%, lalu uji antar kategori menunjukkan p-value sama dengan 0,00, artinya jenis model berpengaruh signifikan terhadap efek size. Selanjutnya ada analisis bias publikasi menggunakan funnel plot dan uji Eiger. Di mana dapat dilihat di funnel plot berikut ini bahwa funnel plot menunjukkan pola distribusi yang tampak asimetris, di mana studi dengan efek size yang lebih tinggi dominan muncul di sisi kanan, sementara studi dengan efek size yang lebih rendah tampak kurang terwakili di sisi kiri. Pola ini mengindikasikan adanya bias publikasi, khususnya kecenderungan untuk mempublikasikan studi dengan akurasi yang lebih tinggi. Untuk funnel plot ini akan divalidasi juga menggunakan uji statistik yaitu uji Eiger, di mana terdapat p-value 0,00 yang lebih kecil daripada p-value yang mengindikasikan bahwa adanya asimetri dalam funnel plot yang juga merupakan ciri khas dari bias publikasi atau small study effect. Dengan demikian, hasil uji Eiger memberikan bukti statistik yang kuat terhadap kemungkinan adanya bias publikasi dalam kumpulan studi yang dianalisis. Selanjutnya ada analisis sensitivitas model. Di sini kami melakukan dengan metode leave one out, yaitu secara berulang dan melihat untuk pool size effect Q dan juga I kuadratnya, heterogenitasnya. Kemudian bisa dilihat tabel di sini. Nah, dari hasil yang disajikan di tabel terlihat bahwa nilai pool effect size menunjukkan konsistensi yang tinggi, di mana rentangnya hanya antara 0,71 hingga 0,84. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada satupun studi tunggal yang secara substansial mendominasi atau mengubah estimasi efek gabungan secara signifikan. Selain itu, nilai statistik Q dan heterogenitas juga menunjukkan stabilitas yang serupa, di mana nilai Q-nya konsisten sekitar 61.000 hingga 62.000 dengan pengecualian beberapa studi yang lebih kecil, yang menunjukkan nilai Q yang lebih rendah karena ukuran sampel atau variansinya yang mungkin berbeda. Dan nilai heterogenitas yang sangat tinggi, konsisten di atas 99%, menunjukkan bahwa tingkat heterogenitas antar studi tetap tinggi dan stabil bahkan setelah menghilangkan studi individu. Tingkatnya, hasil analisis sensitivitas ini menunjukkan bahwa estimasi efek gabungan dari meta-analisis sangat stabil dan kuat, dan tidak ada bukti bahwa salah satu studi mempengaruhi heterogenitas. Selanjutnya ada diskusi hasil efek size secara keseluruhan. Hasil meta-analisis ini menunjukkan bahwa model analisis sentimen dengan pendekatan natural language processing atau NLP memiliki efektivitas yang tinggi secara keseluruhan. Hal ini dibuktikan dengan ukuran efek size dalam metrik akurasi antara 0,71 hingga 0,84. Nah, dengan nilai heterogenitasnya antar studi itu sangat tinggi, yaitu mencapai 99,97%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara hasil analisis sentimen di berbagai literatur yang dianalisis. Kemudian perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti jenis modelnya, bahasa, dan juga ukuran data yang memiliki interval sangat besar. Analisis sentimen terhadap isu vaksinasi COVID-19 juga sangat dipengaruhi oleh persepsi publik mengenai vaksin itu sendiri. Sebagai ketakutan, keraguan, dan kepercayaan publik terhadap COVID-19 menjadi faktor psikologis utama yang menentukan sentimen positif, negatif, atau netral dalam percakapan daring. Untuk studi sebelumnya menunjukkan bahwa sentimen publik cenderung fluktuatif bergantung pada informasi yang tersebar di media sosial dan berita daring. Berikut munculnya berita hoax juga dipengaruhi persepsi dan keputusan vaksinasi. Oleh karena itu, kemampuan model NLP untuk mendeteksi perubahan sentimen secara real time dan akurat sangat penting untuk mengambil keputusan strategis dalam sosialisasi vaksin serta mitigasi informasi palsu yang menyesatkan. Lalu dilakukan pula analisis subgrup berdasarkan dua variabel, yaitu variabel bahasa, publikasi studi, dan jenis model algoritma yang digunakan. Yang pertama, analisis subgrup berdasarkan bahasa menunjukkan bahwa studi berbahasa Inggris memiliki efek size yang lebih tinggi dibandingkan studi bahasa Indonesia, meskipun perbedaannya tidak signifikan secara statistik. Studi berbahasa Inggris menunjukkan konsistensi metodologis yang lebih tinggi ditujukan oleh rendahnya heterogenitas, sedangkan studi berbahasa Indonesia menunjukkan heterogenitas yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa penelitian berbahasa Inggris umumnya menggunakan pendekatan yang lebih seragam dan terstandar berkat dukungan sumber daya NLP seperti dataset benchmark dan pre-trained model. Sebaliknya, studi berbahasa Indonesia menghadapi tantangan dalam ketersediaan dan standarisasi sumber daya, keterbatasan sumber daya linguistik yang menyebabkan ketidakteraturan metodologi. Lalu selanjutnya, diskusi subgrup berdasarkan jenis algoritma. Hasil analisis menunjukkan bahwa deep learning menghasilkan efek size tertinggi, menandakan superioritas pendekatan ini dalam menangani tugas-tugas analisis sentimen berbasis teks yang kompleks. Ini sejalan dengan kemampuan deep learning untuk menangkap pola data yang dalam dan kompleks. Lalu selanjutnya, transformer based models meskipun sedikit di bawah deep learning tetap menunjukkan performa yang tinggi. Keunggulannya terletak pada pemeriksaan konteks global dan kemampuan transfer learning. Selain itu, machine learning menunjukkan efektivitas yang lebih rendah meski tetap berguna dalam kondisi dengan keterbatasan sumber daya atau dataset yang kecil. Model ini kurang optimal dalam konteks dataset besar dan kompleks. Ini menunjukkan bahwa pilihan algoritma sangat mempengaruhi hasil, dan pendekatan berbasis deep learning atau transformer lebih disarankan untuk konteks NLP modern.
Dari hasil meta-analisis ini dapat disimpulkan bahwa model NLP sangat efektif dalam menganalisis sentimen terkait isu vaksin COVID-19. Dengan efektivitas yang tinggi secara keseluruhan, ditandai dengan ukuran efek akurasi sebesar 0,71 hingga 0,84. Secara spesifik, pendekatan deep learning memiliki efektivitas tertinggi dengan efek size 0,93, kemudian diikuti oleh transformer Bayes sebesar 0,81 dan yang paling kecil adalah machine learning dengan efek size sebesar 0,71. Kemudian efektivitas model NLP juga dipengaruhi oleh bahasa yang digunakan, di mana data yang menggunakan bahasa Inggris cenderung memiliki efek size lebih besar, yaitu 0,86 dibanding dengan data berbahasa Indonesia yang hanya 0,68. Temuan ini menegaskan pentingnya pemilihan model yang tepat dan peningkatan sumber daya linguistik, khususnya dalam bahasa Indonesia untuk memaksimalkan akurasi analisis sentimen terkait vaksin COVID-19. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.